pemirsa, berbincang atau berbicara terkait dengan kekerasan anak, tidak hanya masyarakat saja yang harus waspada terkait dengan kekerasan anak, tapi juga peraturan atau mungkin kebijakan dari sebuah negara mungkin ada juga yang harus diubah, bahkan mungkin lebih keras atau lebih berat lagi hukumannya bagi para pelanggar atau pelaku yang sengaja melakukan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun. Lalu seperti apa yang harusnya dilakukan? Nanti kami akan membahasnya dengan narasumber yang saat ini sudah ada bersama saya. Saya perkenalkan dulu kepada Anda, ada Bung Muhammad Isa dari Ketua Satgas Perlindungan Anak. Selamat pagi. Dan ada Pak Hidayat Nur Wahid, anggota Komisi 8 fraksi PKS, dan yang ini juga salah satu pemerhati anak Dewan Penasihat KPAI, ada Kak Seto, Komnas Perlindungan Anak ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Dan pemirsa, nanti kita akan berbincang terkait dengan kasus kekerasan anak yang saat ini marak terjadi. Namun saya hadirkan dulu informasi yang satu ini untuk Anda. Setelah diberitakan hilang pada pertengahan Mei lalu, 1 bulan kemudian Angelin ditemukan tewas. Selain dibunuh dan dikuburkan di rumahnya sendiri, Angelin juga menjadi korban pelecehan seksual. Tragedi Angelin hanyalah satu dari sekian kasus kekerasan seksual terhadap anak di tanah air, yang jumlahnya kian hari kian meningkat. Ironisnya, aparat penegak hukum dinilai belum siap menghadapi gelombang kasus kekerasan tersebut. Masih banyak ditemui kekeliruan hasil investigasi yang justru merugikan pihak-pihak tidak bersalah. Dorongan agar aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam menangani kasus anak diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas M. Nasir, yang sekaligus juga mendorong para penegak hukum ini agar menerapkan standar penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui scientific crime investigation dan pembuktian rasional. Hal senada juga disampaikan oleh ahli forensik Dr. Ferry Albasbet. Ada tendens kekerasan seksual pada anak dari hari ke hari itu semakin meningkat jumlahnya. Yang pertama, yang kedua, kami juga melihat aparat penegak hukum, apakah polisi, jaksa maupun hakim belum siap, belum terlalu terampil dalam menghadapi menangani kasus-kasus, sehingga banyak sekali terjadi atau kita menemukan beberapa kekeliruan atau boleh saya sebut sebagai salah dalam penanganan, ada arah yang salah dalam penanganan. Sebenarnya kalau yang kuat identifikasi pelaku itu kok identifikasi pelakunya itu kan berarti dari sperma, gigi, misalnya dia digigit gitu, terus satu DNA dari tangan, DNA dari mana-mana gitu loh. Angka kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia pun jumlahnya tidak main-main. Data yang diperoleh dari Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2011 lalu tercatat ada 2.426 kasus. Jumlah ini terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Di tahun ini saja hingga bulan Mei sudah tercatat lebih dari 339 kasus kekerasan anak, di mana 50% kasusnya adalah kasus dengan kekerasan seksual. Jadi 95% dari penelitian menunjukkan bahwa korban pembunuhan dilakukan oleh orang-orang yang telah mengenal korban sebelumnya. Itu satu. Nah, kenapa anak-anak dijadikan sebagai sasaran korban? Karena anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak lebih rentan. Anak-anak cenderung dianggap lebih lemah, kemudian dijadikan sasaran kejahatan yang lebih besar proporsinya dibandingkan dengan orang dewasa. Tidak hanya masyarakat yang harus lebih waspada dan peduli terhadap berbagai kasus kejahatan yang menimpa anak-anak di sekitarnya. Peraturan negara pun sudah selayaknya ditegakkan dengan lebih tegas, atau justru harus diubah menjadi lebih berat bagi mereka yang sengaja melakukan, membiarkan atau menyuruh tindak kekerasan kepada anak. Ya pemirsa, itu tadi terkait dengan fenomena kekerasan anak. Saya ingin bertanya pada Bung Iza soal kematian Angelin ini. Sebelumnya juga beberapa saksi menyatakan pernah melihat kondisi Angelin yang memar atau keluar darah dari hidungnya. Artinya sebelum Angelin meninggal atau dinyatakan hilang, warga atau lingkungan pun sudah ada tanda-tanda sesuatu yang tidak beres. Apakah mungkin sebenarnya bisa dicegah sebelumnya seandainya mungkin warga melapor begitu, kepekaan sosial yang mungkin harus dimunculkan? Ya, jadi memang kita turut berduka ya. Dan kemarin teman-teman dari Satgas juga mengadakan 1000 lilin malam itu. Dari kronologis yang kita dapat semua, memang proses dari awal ini kan berawal ketika bapaknya meninggal, bapak angkatnya meninggal, situasi mulai buruk dan pengasuhannya mulai tidak berjalan. Dan kita melihat sampai ada laporan berangkat ke sekolah tidak disiapkan, kemudian terlambat datang, kerja berat, kemudian dan segala macam. Jadi memang situasi buruk itu mulai terjadi dan sangat memprihatinkan. Nah, sebetulnya ada persoalan yang sangat mendasar dalam kasus Angelin ini.
di mana kemudian ada proses illegal adoption di situ antara orang tua kandung dan orang tua angkat itu tidak melakukan proses adopsi yang benar. Nah, undang-undang kita PP 54 mengatur bahwa adopsi itu kalau orang asing harus dengan intercountry itu Kemensos dan pengadilan. Tapi ini tidak dilewati, hanya melalui akte notaris dicatatkan di situ. Nah, ketika kemudian terjadi persoalan, tidak ada sistem monitoring dari pemerintah. Kalau dia itu melalui tim PIPA, pertimbangan izin pengangkatan anak, itu ada monitoring dari pekerja sosial ke rumah. Tapi karena nggak ada pelaporan ke pemerintah, tidak ada yang mengawasi sama sekali. Jadi ini membuat kemudian anak ini hidup dalam kondisi yang sangat buruk, dalam situasi di mana ada kepentingan bermain dalam keluarga itu gitu. Ya, lalu Kak Sito, dari apa yang menjadi keterangan dari Bung Isa tadi, apakah sebenarnya di masyarakat kita menganggap bahwa kekerasan kepada anak itu belum menjadi sesuatu kejahatan yang luar biasa? Iya, sebetulnya sudah ya, tetapi kadang-kadang ada hambatan di mana belum disadari bahwa masyarakat bisa bertindak lebih jauh. Artinya masyarakat boleh memperingatkan, masyarakat boleh mencegah atau kemudian melapor kepada polisi. Jadi seolah-olah, wah kalau ada apa-apa itu korbannya sendiri yang harus melapor begitu. Ini yang mungkin harus dikampanyekan. Makanya Mas Ihsan sebagai Ketua Satgas Perlindungan Anak, saya kira sudah mulai menjangkau ke daerah-daerah, menganjurkan kepada Bapak Bupati, Pak Wali Kota misalnya, atau Ibu atau Bapak Bupati atau Ibu Wali Kota untuk membentuk Satgas Perlindungan Anak di setiap RT RW. Sehingga ini anggotanya adalah masyarakat sendiri, dan kemudian selain kampanye bahwa kekerasan terhadap anak harus dicegah, kemudian masyarakat boleh menegur atau memperingatkan kalau ada kekerasan, itu juga segera melapor kalau memang itu terjadi. Itu bisa dilakukan begitu. Ya, baik, dan saya juga ingin bertanya pada Pak Hidayat, seperti apa pengawasan dan juga apa yang nanti memang harus dilakukan, namun jangan dijawab dulu Pak Hidayat, kita akan kembali lagi selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bincang Pagi. Yang terungkap aja sudah luar biasa, mencengangkan kok bisa ini terjadi. Sementara yang tidak terungkap, saya yakin masih sangat banyak. Mengingat apa? Ya, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45 bahwa fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Tapi saya belum melihat adanya negara di situ. Sehingga anak-anak terlantar itu benar terlantar dan berada bebas merdeka di sekeliling kita kan. Nah, tentu saja mereka menjadi sasaran empuk dari orang-orang yang mau berbuat iseng, yang ingin menyalurkan hasrat nafsunya. Karena pada anak-anak itu kan tak berdaya, lemah, mudah ditipu, mudah diiming-iming. Ya pemirsa, kekerasan anak di mana negara itu yang menjadi poin khusus yang akan kita bahas. Saya ingin menanyakan pada Pak Hidayat Nur Wahid selaku anggota DPR Komisi 8. Pak, apakah mungkin dengan kebijakan yang bisa diubah atau diperberat pada pelaku itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita cegah sebenarnya? Bagaimana sejauh ini DPR mengawasi adanya kebijakan pemerintah dalam menangani kasus soal anak-anak ini? Baik, ya tentu kita lagi-lagi prihatin ya dengan terus berlanjutnya kejahatan terhadap anak-anak kita. Sehingga ada yang menyebut Indonesia darurat perlindungan anak. Bu Mensos malah menyebut Indonesia darurat kejahatan seksual terhadap anak-anak. Jadi negara sebenarnya sudah memahami bahwa ini ada kondisi kedaruratan. Dan memang harus melalui jalur hukum penyelesaian masalah ini. Karena apa? Indonesia adalah negara hukum. Begitu kata Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Nah, dalam konteks hukum sesungguhnya kemarin sudah ada perubahan ya terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 dan kemudian menghadirkan Undang-Undang baru, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terkait dengan perlindungan anak. Beragam pasal sudah diperbaharui, tapi ada hal yang menurut saya penting untuk ditegaskan lagi. Ada tentang kewajiban, ada tentang larangan, tetapi pasal terkait dengan hukuman mati ternyata ada. Itu pasal 89 ayat 1. Tapi anehnya pasal 89 ayat 1 itu hanya
terkait dengan kasus-kasus yang diatur di pasal 76 ayat 1C, yaitu perlibatan secara sengaja anak-anak dalam yang terkait dengan narkoba. Nah, bayangkan kalau yang terkait dengan narkoba, yang barangkali tidak seluruhnya menghadirkan volume yang sangat besar, bisa dikenakan pasal hukuman mati. Tapi bagi mereka-mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak, demikian sangat mengerikan seperti kasus Angelina di Bali ini, kok malah pasal yang akan diberlakukan adalah terkait dengan pidana yang akan dihukum maksimal 15 tahun. Saya kira ini satu hal yang tidak adil ya, kalau diukur dengan pasal tentang hukuman mati terhadap pelibatan anak terkait dengan narkoba. Sementara mereka yang membunuh anak dengan cara yang sangat bengis, sangat sadis, ya seperti yang diberitakan inilah, masa hanya 15 tahun. Jadi ini juga celah hukum yang saya yakin perlu untuk diperbaiki. Saya kira saya akan mengusulkan nanti perubahan kembali terhadap pasal 29 ini untuk kemudian memberikan sebuah perangkat hukum yang mudah-mudahan akan membuat orang-orang berpikir 1000 kali untuk melakukan kejahatan terhadap anak-anak, apalagi sampai pada tingkat membunuh, dan mudah-mudahan akan memberikan efek jerah. Kami di DPR juga dalam rapat dengan Ibu Menteri Prof. Yohana, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami sudah mengingatkan bahwa kami DPR, saya di Komisi 8 sejak periode yang lalu, sudah mengusulkan dan sudah disepakati dengan Ibu Linda Agung Gumelar, Menek PP, PA pada periode yang lalu, bahwa Kementerian Negara ini harus dinaikkan statusnya. Untuk melindungi anak-anak kita dan perempuan-perempuan kita tidak cukup dengan Kementerian Negara yang hanya ada di tingkat negara dan kemudian hanya koordinatif, tidak mempunyai kaki sampai tingkat, apalagi sampai tingkat kelurahan. Dan anggarannya pun sangat kecil karena memang Kementerian Negara hanya sekitar 204 miliar. Itu pun 60%-nya adalah untuk gaji pegawai. Kami mengusulkan agar kementerian ini mendapatkan keadilannya setara dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pertanian, kementerian yang terkait dengan nelayan. Mereka mempunyai kementerian penuh dengan anggaran yang lebih dari 10 kali lipat dari anggaran Kemenek PP dan kewenangan sampai pada tingkat akar rumput. Itu sudah menjadi keputusan DPR dengan pemerintah. Nah, ketika kemudian kemarin Pak Jokowi mengumumkan kabinet di kabinet kerjanya, memberikan satu nama yang mengesankan bahwa memang sudah terjadi perubahan. Kementerian sekarang namanya bukan lagi Kementerian Negara, tapi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami berhusnuzon, wah ini namanya sudah berubah, berarti juga kemudian kewenangannya juga akan berubah, anggarannya juga berubah sesuai dengan kementerian-kementerian yang lain. Ternyata kami kaget karena namanya berubah, kewenangannya tidak berubah sama sekali, kemudian anggarannya pun juga tidak berubah sama sekali. Tidak berubah ya. Kami sudah kritisi kepada Prof. Yohana untuk kemudian menuntut haknya, dan beliau waktu itu setuju untuk menuntut haknya. Tapi kami kaget lagi karena dalam ajuan rancangan anggaran untuk 2016 ternyata tidak berubah sama sekali, hanya sekitar 269,3 miliar, dan itu tidak mencerminkan tentang adanya perubahan untuk keseriusan melindungi anak dari beragam kejahatan dan kedaruratan tadi. Ya, lalu gimana jika ada keterangan dari Pak Hidayat tadi, Mas Izal menilainya seperti apa? Jadi gini, ada poin di mana kemudian pembagian kewenangan pusat dan daerah itu kan sudah diterapkan sebetulnya, dan pelindungan anak, masalah sosial itu sudah didistribusikan ke daerah. Presiden harus mulai fokus, concern untuk menghimbau semua daerah. Persoalan utama kita itu di akar rumput. Di tingkat nasional, mungkin semua kita sudah melek semua, sadar bahwa tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada penelantaran, tidak boleh ada perlakuan salah. Kita semua sadar. Kita tahu nilainya, tahu normanya, tapi jangan lupa di akar rumput itu tidak bisa diwujud dengan baik. Kita tahu bahwa Cibubur itu kasusnya di tengah-tengah kota besar, dan kemudian orang semua hidup di situ dengan kemewahan dan segala macam bentuk kondisi yang sangat ada. Tapi kita menemukan anak terlantar di situ. Artinya apa? Bahwa di bawah itu nggak siap infrastrukturnya. Nah, kenapa Satgas Perlindungan Anak itu bicara bahwa RT RW itu mesti ada petugas-petugas yang khusus mengingatkan, datang ke rumah, ngetok pintu. Coba lihat, nyamuk itu ada namanya Satgas Jemantik. Ingatin Bu, tolong dikuras airnya apa. Anak ada nggak orang yang datang ke rumah mengingatin anaknya sekolah nggak, anaknya makan nggak, anaknya lagi ngapain. Nggak ada petugas dari lingkungan yang sengaja khusus disiapkan untuk bicara hari ini anaknya kondisinya seperti apa. Nah, ini tidak mungkin dijangkau dari nasional. Kebijakan oke, tapi implementasinya di lapangan. Nah, saya berharap bagaimana mengkonsolidasikan bupati, wali kota, gubernur, bahwa anak ini adalah harapan bangsa. Mereka adalah potensi dan mutiara yang kita harus bangun dengan baik. Kalau begini kondisinya, kita lihat angka sekarang itu 7,4 juta yang terlantar, kemudian 2 juta sekian yang bekerja, yang di jalanan segala macam. Pertanyaannya, ini mau jadi apa nantinya? Ini mereka akan besar semua.
dia akan menjadi persoalan bangsa ini. Kalau kita nggak bereskan, oke lah, saya setuju bahwa kementerian-kementerian dikuatkan. Tapi ketika bicara kementerian, mereka kemudian di produk kebijakan juga sangat terbatas. Dan alhamdulillah sekarang saya konsen mengawal di Kementerian Sosial untuk tentang pengasuhan, RPP pengasuhan. Kita sekarang juga mengusulkan ke DPR RUU pengasuhan. Tapi ini berat sekali prosesnya. Bahkan kemarin RUU pengasuhan terlempar dari Prolegnas karena dianggap tidak prioritas. Nah, kita tidak bisa berharap di tingkat nasional terlalu besar gitu. Kita harus turun ke bawah. Oke. Ya, turun ke kelurahan, ke kecamatan, karena di sana ini banyak kepentingan-kepentingan besar yang kemudian dianggap anak ini nggak penting tuh. Nah, itu anak itu tidak penting. Nah, apakah memang itu yang memang terjadi di masyarakat sekarang? Apalagi kalau kita melihat bagaimana kemudian proses adopsi yang sekarang begitu mudah dan banyak juga masyarakat yang mengabaikan bagaimana syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Dan nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi, pemirsa tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Bincang Pagi akan kembali. Sebetulnya harus melalui dinas sosial. Dinas sosial akan mengirim tim untuk melakukan visitasi minimal 3 kali untuk melihat kelayakan seseorang yang mau mengadopsi. Kalau tidak dibangun kehati-hatian seperti itu, anak ini bisa dieksploitasi di dalam bentuk trafficking. Karena ini juga sudah pernah terjadi. Oleh karena itu, pada tataran ini kita melihat rupanya ada proses yang memang dilewati. Ya, tadi Bung Iza mengatakan bahwa sekarang fenomena marak menganggap anak menjadi tidak penting. Padahal mungkin orang-orang dewasa perlu tahu ya, tanpa ada menjadi proses anak-anak, tanpa ada kita-kita semua. Seperti apa Kak Sito menyikapi dan melihat ini, fenomena seperti ini? Iya, memang benar sekali bahwa ini suatu mindset atau paradigma keliru yang masih terus bertahan sampai sekarang. Seolah-olah anak ini kalau di dalam keluarga adalah hak milik orang tua. Demi disiplin, demi pendidikan, boleh diperlakukan apa saja. Nanti kalau ada orang tua, orang lain ikut campur, jangan ikut campur. Ini anak-anak saya misalnya. Lalu yang kedua adalah anak sebagai komunitas kelas bawah. Jadi ada apapun juga anak boleh dikorbankan. Kesulitan ekonomi, anak bisa diperdagangkan. Kadang di tingkat menengah ke atas, artis cilik yang harus syuting sampai tengah malam tanpa diperhatikan kesehatan dan sebagainya. Nah, ini semua memang harus diubah secara bersama-sama dan peran media juga sangat penting saya kira. Tetapi kembali tadi dalam tataran yang paling praktis, kalau tadi nyamuk saja ada yang mengurusi, ada yang mengingatkan, ini anak loh, iya, anak juga. Jadi kalau Satgas Perlindungan Anak dibentuk mungkin berdasarkan perda misalnya bupati atau wali kota. Satu-satunya kota sekarang ini yang resmi sudah menyatakan seluruh RT RW-nya punya Satgas Perlindungan Anak adalah Kota Tangerang Selatan. Dan itu juga ada pelatihan-pelatihan. Mas Ihsan juga sudah turun ke sana melatih. Nah, kalau saja para bupati atau wali kota yang jumlahnya 400 sekian ini di seluruh pelosok tanah air juga mewajibkan atau ada perda seluruh RT RW punya Satgas Perlindungan Anak. Mungkin upaya apa yang secara nasional sudah digerakkan tadi sampai ke tataran paling bawah juga bisa dipraktekkan, dan saya kira para anggota masyarakat sangat senang kok dilibatkan dalam Satgas Perlindungan Anak ini. Iya, dengan melihat kondisi bahwa ternyata belum ada perubahan anggaran untuk anak-anak. Secara konkret program seperti apa sih agar masyarakat kita juga lebih tahu terhadap fenomena di sekitar, khususnya terkait anak-anak, yang mungkin dapat membantu atau mencegah kekerasan terhadap anak itu terjadi? Ya, lembaga-lembaga yang ada ini ya terus, misalnya dari Komnas Perlindungan Anak aktif melakukan semacam seminar, talk show, pelatihan-pelatihan baik kepada orang tua maupun kepada guru. Karena kekerasan juga terjadi di sekolah. Jadi memang kepedulian ini seluruh pemangku kepentingan perlindungan anak, termasuk ada polisi sahabat anak misalnya juga terjun ke lapangan, ada asosiasi pengusaha yang peduli pada anak misalnya. Jadi semua memang harus digerakkan sehingga mungkin kita masih punya Inpres juga kan, Inpres nomor 5 tahun 14
yang kaitannya dengan stop kekerasan seksual terhadap anak. Tapi mungkin kalau tahun 97 Presiden Soeharto waktu itu mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak, itu suatu gaung yang besar sekali. Kalau misalnya 23 Juli nanti kembali dicanangkan Gerakan Nasional Stop Kekerasan dan Kekejaman terhadap Anak misalnya, saya kira semua juga akan bergerak. Gerakan baik media, baik LSM, baik semua unsur dalam masyarakat. Apalagi kasus Angelin ini sangat-sangat membuat orang tertuju pada suatu momentum yang sangat tepat sekali untuk menggerakkan kembali masyarakat. Ya, ini Pak Hidayat masih ada waktu sampai dengan nanti 2016. Apakah masih mungkin DPR kemudian mendorong lebih lagi agar kementerian sekarang menerapkan kebijakan yang sudah disetujui pada periode sebelumnya atau mungkin meningkatkan anggaran untuk anak-anak? Ya, dari sisi kewenangan kami di DPR untuk melakukan kontrol, pasti akan kami kontrol, kami akan koreksi, kami akan kritisi. Tapi pada akhirnya terpulang kepada menteri maupun kepada negara untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka setelah dikontrol oleh DPR, diberikan masukan oleh DPR, dikritik oleh DPR. Karena memang sesungguhnya di Indonesia ini juga ada Inpres nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional AKSA, anti kekerasan seksual terhadap anak. Kalau dibaca undang-undang Inpres ini sangat rinci sesungguhnya apa yang harus dilakukan oleh Menko, oleh Menteri, oleh Gubernur, oleh Bupati, semuanya terpapar di sana. Atau mungkin dorongan dari DPR kurang keras begitu? Kurang keras apa Mbak? Sampai pada tingkat kami meyakinkan Menteri untuk mendapatkan persetujuan agar kemudian dari sisi nama pun dirubah. Dan agar kemudian dana itu juga bisa ditingkatkan, termasuk juga karena kewenangan bisa ditingkatkan. Sudah disetujui, Menteri sudah setuju dalam rapat kerja dengan DPR. Tapi berikutnya, ya ini harus terus kami, nanti dalam rapat kerja dengan Ibu Menteri pada waktu yang terdekat, pasti ini akan kami kritisi. Tapi harus kami tegaskan juga bahwa terkait dengan adopsi, kalau kita merujuk pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, jelas disebutkan di sana bahwa kalaupun adopsi itu harus dalam rangka kepentingan anak, bukan kepentingan orang tua yang mengadopsi. Satu. Nomor dua juga yang harus diperhatikan adalah antara yang mengadopsi dengan yang diadopsi harus satu agama, tidak boleh agama yang lain, karena itu akan menjadi permasalahan berikutnya, menghilangkan jati diri dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi poin penting nanti sejauh mana adopsi dan prasyarat yang memang harus kita perhatikan bersama agar tidak terjadi kasus-kasus seperti Angelin ini. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, tetap bersama kami, kita jeda dulu bersama Bincang Pagi. Kembali di Bincang Pagi pemirsa, dan tadi kita membahas seputar kepentingan anak menjadi prioritas utama ketika mungkin proses adopsi itu terjadi. Apalagi tadi ada satu hal, Pak Hidayat mengatakan ada kesamaan agama dari orang tua dan juga anak, itu menjadi salah satu hal fondasi terpenting ya Pak. Seperti apa itu? Ya, prinsip itu memang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, perubahan terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun 2012, dalam Undang-Undang baru Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Jadi prinsipnya sebenarnya adalah agar anak itu tidak kemudian terhilangkan jati dirinya. Jati dirinya terkait dengan ayah ibu kandungnya, sukunya, kemudian budayanya, termasuk juga agamanya. Nah, tentu karenanya inilah yang kemudian tadi diingatkan oleh Bu Mensos juga, bahwa memang harusnya ini disampaikan kepada Kementerian Sosial melalui dinasnya terkait, sehingga bisa dilakukan verifikasi sesuai atau tidak. Kalau memang sudah sesuai, karena sekali lagi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak itu kata kunci utamanya adalah demi kepentingan anak. Ketika diadopsi, demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tuanya atau siapapun juga. Nah, saya kira salah satu yang penting untuk dilakukan berikutnya adalah sosialisasi seluruh aturan negara ini kepada warga bangsa kita, supaya mereka memahami betul melalui perangkat hukumnya, melalui perangkat eksekutifnya, sehingga dengan demikian maka sebab dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 juga sudah diatur, termasuk kewajiban sekolah, kewajiban tenaga pendidik, termasuk kewajiban masyarakat. Kalau mereka melihat ada indikasi anak terjadi kejahatan terhadap mereka, mereka harus melaporkan kepada pihak kepolisian. Itu diatur Mbak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Ketika kemudian masyarakat tahu si Angel ini diberlakukan semacam ini, kemudian diam saja. Sekolah tahu, ibu gurunya bahkan mengaku memandikan si Angel atau Angel almarhumah insya Allah ya, karena dia tadi kondisi yang sangat mudah, dan dia mendapatkan
lebam-lebam di tubuhnya, ada suntikan rokok, ini harusnya memang segera dilaporkan. Itu diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Nah, ini saya kira kembali menghadirkan sebuah pengingatan yang sangat serius agar negara menghadir untuk mensosialisasikan ini semuanya, masyarakat untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, lembaga pendidikan melakukan kewajiban-kewajibannya. Sebab dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 juga ada sanksi. Kalau kejahatan terjadi kepada orang tua ataupun pengasuhnya ataupun pengadopnya atau tenaga pendidik, hukumnya ditambah sepertiga dari yang diberlakukan pada yang lain loh. Tentu maksudnya bukan untuk mengancam, tapi ini adalah sebuah tanggung jawab yang sangat keras yang harus dilakukan karena anak-anak kita harus kita lindungi bersama sejak di rumah, di masyarakat, juga di sekolah. Efek jerah, apalagi ketika ada ilegal. Ya, ada persoalan mendasar di sini di PP 54 tentang pengangkatan anak itu diatur tentang adopsi itu. Angelin ini kan anak angkat. Jadi kita mengenal ada dua model. Satu intercountry, orang asing yang mengangkat anak orang Indonesia. Satu domestic adoption atau orang lokal yang mengangkat anak. Nah, untuk orang asing ini itu ada ketentuan sangat berat buat mereka. Ada proses 6 bulan, ada kemudian tim PIPA. PIPA itu pertimbangan izin pengangkatan anak yang sidang untuk menentukan semua kementerian lembaga hadir di situ, kemudian dibawa ke pengadilan ditetapkan, baru dia kemudian sah sebagai anak angkat. Nah, sedangkan dalam ketentuan PP 54 mengatakan tidak boleh mengangkat anak yang sudah punya anak lebih dari satu. Dia punya anak dua, nggak boleh ini. Terus yang kedua, usianya hanya bisa boleh masuk 30 sampai umur 55 tahun. Di atas itu nggak boleh mengangkat anak. Nah, kemudian yang ketiga di situ juga agama ditegaskan nggak boleh beda agama. Dan ada ketentuan lain yang kemudian mensyaratkan dia tidak boleh angkat anak. Apapun caranya, Angel ini nggak bisa untuk angkat anak sebetulnya. Ilegal ya? Ilegal ini. Terus yang berikutnya, kita punya dua domestik itu pengangkatan adat kebiasaan sama undang-undang. Undang-undang ke pengadilan, ada kebiasaan ke pengadilan. Tapi persoalannya, proses ini karena dianggap sulit oleh warga, oleh masyarakat, dia seringkali anak langsung dibawa ke rumah. Sehingga kemudian ini terancam dengan undang-undang trafficking dan pasal 79 Undang-Undang Perlindungan mengatakan orang yang mengangkat secara ilegal itu diancam 5 tahun pidana. Jadi kalau kita bawa anak ke rumah kita, bukan darah kandung kita, bukan keluarga kita, itu ancamannya 5 tahun. Jadi sebetulnya masyarakat niatnya baik. Mereka baik mau bantu karena kultur ketimuran, karena agama yang menganjurkan untuk mengasuh anak orang lain. Tapi ada undang-undang yang mengatur bahwa pengangkatan itu ada prosesnya, tidak sembarangan. Pengangkatan, perwalian, pengasuhan itu ditetapkan oleh pengadilan. Tanpa pengadilan itu ilegal, nggak sah. Nah, cuma persoalannya di mana negara kemudian harus kekosongan hukumnya, di mana tidak ada aturan yang jelas bagaimana cara mengatur ketika anak ditelantarkan, ketika anak ditemukan di rumah sakit, bagaimana membawanya. Nah, ini tidak diatur dengan jelas. Kita dengan Menteri Sosial sekarang lagi menyusun permennya dan PP tentang, kebetulan dalam undang-undang yang baru ada 2 PP yang dimanatkan. PP tentang perwalian dan PP tentang pengasuhan. Nah, ini yang sedang kita susun dengan Kementerian Sosial untuk menegaskan ketika anak continuum care-nya, pengasuhan orang tua kandung, keluarga besar, kemudian pengasuh pengganti, foster care, adopsi dan perwalian masuk ke panti. Ini harus jelas bagaimana mengaturnya gitu. Lalu Kak Seto, untuk jangka pendek langkah efektif apa, seperti apa tanggapan Anda? Iya, saya kira tadi judulnya kan di mana negara apakah hadir. Nah, yang paling penting negara selain memperbaiki aturan-aturan, meningkatkan biaya yang hanya berapa? 369 miliar dan sebagainya ini karena sudah statusnya sudah berubah dari Kementerian Negara menjadi kementerian seperti yang lain. Yang paling penting adalah juga memberdayakan masyarakat. Masyarakat ini juga menunggu diberdayakan dari semua pihak, semua unsur. Karena perlindungan anak ini bukan hanya tanggung jawab keluarga, tapi tanggung jawab orang sekampung istilahnya. Jadi dengan demikian maka akan lebih optimal karena ya semua unsur akan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Termasuk media juga mohon terus-menerus mengkampanyekan hal ini. Ya. Semoga media juga kita akan selalu sadar dan akan selalu mengawal tentunya ya. Demi kepentingan anak ya. Dan demi kepentingan anak, dan kita juga doakan DPR agar terus lebih peka-peka dan lebih keras lagi dorong kepada pemerintah. Siap, Pak. Dan itu selalu kita lakukan.